Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada hari Minggu ini untuk belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan mendorong menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan yang sangat-sangat sulit hari-hari ini. Dan saya mengambil di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewas di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipanggut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui perbuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah new normal. Kata new normal biasanya digunakan sebagai istilah di dalam bisnis dan ekonomi yang menuju pada kondisi-kondisi keuangan setelah krisis, yaitu ada sesuatu penyesuaian dari hal-hal yang baru. Nah, pada masa pandemi sekarang ini, istilah new normal adalah tatanan baru atau kebiasaan baru yang didasarkan pada adaptasi untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti menggunakan masker, membiasakan cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan adanya new normal, maka kita harus menyesuaikan diri dari hal-hal yang baru ini. Bapak Ibu, lantas apakah hubungannya new normal dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan pada pagi hari ini? Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi bahwa new normal pernah dialami oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pada saat itu bangsa Israel ada di tanah Mesir, biasanya makan makanan yang enak dan sebagainya, beraktivitas dengan biasanya bahan-bahan sudah disediakan oleh orang-orang Mesir bagi mereka untuk membuat batu bata. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Musa untuk mengeluarkan umat Allah yang ada di Mesir, tiba-tiba ada satu komando yang dari Musa, orang Israel harus keluar menuju tanah Kanaan. Ada sesuatu tatanan baru, yang aturan-aturan baru yang diarahkan oleh Musa untuk membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir. Saudaraku, ketika mereka ada keluar dari tanah Mesir,
menuju tanah Kanaan dalam cara hidup yang baru. Sebagian besar orang Israel tewas di padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada tantangan yang baru yang diberikan oleh Allah lewat melalui Musa, hamba Tuhan itu. Saudaraku, orang Israel harus melewati sebuah cobaan, melewati padang gurun selama 40 tahun. Allah punya tujuan untuk mengubah karakter budak menjadi pemimpin-pemimpin sebuah bangsa yang berdaulat, untuk mengubah cara pola pemikiran mereka dari pemikiran-pemikiran yang diperbudak, yang menjadi budak, menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin. Bukan tidak mudah bagi Tuhan untuk membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, bukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin bagi dia. Tetapi dia sedang mendidik orang Israel supaya mereka dipersiapkan menjadi orang-orang yang pemimpin, menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tangguh. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan sesungguhnya selama 40 tahun mereka di padang gurun bukan karena Tuhan tidak mempercepat sebenarnya untuk sampai ke tanah Kanaan, tetapi oleh karena ketidaktaatan mereka. Oleh karena mereka memberontak kepada Allah, itu sebabnya selama 40 tahun ada mereka di padang gurun. Saudaraku, firman Tuhan yang mengajarkan kita pada hari ini, agar bisa kita menyesuaikan, mengikuti tatanan yang baru yang sedang terjadi di bangsa kita dan di dunia ini. Pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi kita harus menyesuaikan diri dari tatanan-tatanan ini. Dengan adanya COVID-19, seolah-olah memisahkan kita dari hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan menjaga jarak. Tidak boleh berkumpul. Kalau keluar harus menggunakan masker. Ya, ada yang seolah-olah ada yang bau di sekitar kita. Biasanya kan nggak menggunakan masker, bahkan hampir-hampir setengah ninja. Harus kita mencuci tangan. Dari kecil juga sudah diajar kita mencuci tangan dengan baik. Tetapi hal-hal seperti ini diajarkan, diingatkan kembali kepada kita pada tatanan seperti ini. Dengan tujuan supaya kita mencapai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Kalau di dalam situasi COVID-19, supaya kita menekan turunnya jumlah yang positif corona, supaya kita tidak terkontaminasi. Makanya ada tatanan yang baru yang harus kita lakukan, lewati, dan harus kita taati. Demikian juga di dalam hal mencapai apa yang diinginkan Tuhan kepada bangsa Israel, seperti yang saya katakan tadi, ada tatanan baru sehingga mereka tidak semua sampai ke tanah Kanaan oleh karena ketidakdisiplinan, oleh karena ketidaktaatan. Bapak Ibu, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dengan new normal atau tatanan baru saat ini? Hal yang pertama, miliki kesadaran dalam hati dan pikiran bahwa apapun yang kita alami sekarang ini hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Di dalam ayat ke-13 tadi dia mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Pada sewaktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji firman Tuhan yang disampaikan bagi saudara dan saya.
Jadi pada hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Itu pencobaan biasa. Mungkin saudara sedang mengalami, mungkin itu mengalami kesulitan ekonomi, keuangan. Diberhentikan di tempat pekerjaan. Itu persoalan-persoalan yang bukan besar itu saudara. Ini cobaan biasa. Mungkin saudara sedang sakit. Mungkin saudara sekarang ini sedang mengalami krisis-krisis yang lain. Itu saudara saya katakan, itu kerikil yang Tuhan sedang izinkan kita lewati. Supaya kita membiasakan diri melakukan tatanan yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, agar kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini sedang saudara membutuhkan uang yang banyak untuk masuk anak sekolah dalam awal pelajaran baru. Itu hanya cobaan biasa. Mungkin bisnis saudara, mungkin selama ini tidak seperti penghasilan sebelumnya. Itu pencobaan biasa saudara. Mungkin biasa saudara menghasilkan dalam bisnis sekian ratus juta, tetapi hanya puluhan juta sekarang kita dapatkan. Itu pencobaan biasa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau melewati persoalan hari ini, Tuhan tahu kekuatan saudara. Itu sebabnya mari kita condongkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan menjadi orang pesimis. Jangan kita menjadi orang yang gampang khawatir, yang gampang lari kepada dunia, keputusasaan, atau ke narkoba, atau minum-minuman keras, atau kestresan. Jangan. Pencobaan yang sedang dialami bukan hanya saudara dan saya, bahkan seluruh dunia hari ini dialami seluruh manusia. Dengan tujuan untuk memurnikan setiap kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam situasi seperti ini atau tidak. Saudaraku, pandemi ini merupakan pencobaan biasa yang sedang kita alami sekarang ini, yang mengajarkan sesuatu hal kepada kita untuk menaati tatanan baru dalam hidup kita, atau melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Paulus mengajarkan kepada kita dalam tatanan baru ini, yaitu kedisiplinan untuk menata cara hidup yang berperilaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, perlu harus Bapak Ibu ingat kalimat ini. Untuk menata cara hidup dan berperilaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita tata, saudara. Kita menata cara kita bagaimana kita berbicara, menata cara bagaimana kita hubungan suami istri. Kalau selama ini kurang harmonis, bagaimana kita menata dengan supaya lebih baik dari sebelumnya. Kita menata hidup kita bagaimana kita bergaul di luar sana. Kita menata hidup kita bagaimana kita bekerja lebih baik. Dan seterusnya. Bagi anak-anak kami yang sedang sekolah, mari kita menata tata cara hidupmu, bagaimana belajar lebih efektif lagi. Mungkin ugal-ugalan selama ini, sekarang lebih sungguh lagi. Mari saudara, mengandalkan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di saat-saat melewati persoalan atau cobaan pada hari-hari ini. Hal yang kedua, bagaimana sikap sebagai orang percaya dengan new normal atau tatanan baru saat ini. Hal yang kedua, mengembangkan cara hidup yang benar dan meninggalkan kebiasaan hidup yang lama atau keinginan daging. Seperti apa kebiasaan lama yang dimasukkan oleh Paulus, saudara?
Ini tertulis di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10. Harus kita buang kepahitan. Harus kita menjauhkan diri dari percabulan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain, termasuk pemerintah. Di media massa banyak saya lihat, saudara, dan baca media dan lihat di televisi, banyak oknum tertentu menyalahkan pemerintah oleh karena COVID-19 ini. Mereka mengatakan turunin Jokowi dan sebagainya. Jadi pertanyaan dalam hati saya, orang yang mengatakan itu turunin Jokowi, belum tentu ketika dia memimpin, belum tentu dia bisa menyalahkan. Seharusnya sikap kita harus mendukung, harus mensupport, bukan untuk meruntuhkan. Itu sebabnya di dalam Galatia Paulus menuliskan pasal 5 ayat 19, 20 sampai 21, dia mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Harus kita buang hal itu, saudara. Jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Justru mari kita bergandengan tangan sebagai anak bangsa. Mari kita harus saling mendukung dan peduli satu dengan yang lain untuk mendorong supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak kena COVID-19 ini. Saudaraku, mari kita mengembangkan cara hidup di dalam kebenaran. Mari kita menata hidup kita. Mari kita melakukan dengan benar. Buanglah segala keinginan-keinginan daging itu. Kalau saudara selama ini biasa hidup dalam dunia malam, saudara selama ini biasa untuk mabuk-mabukan, saudara selama ini biasa merokok itu, sekarang tinggalkan hal itu. Itu tidak berguna, hanya untuk menyiksa diri sendiri dan yang menjadi korban keluarga besar. Kalau saudara sakit, siapa yang korban? Ya istri atau suami saudara yang repot, tetangga yang repot, teman-teman seiman yang repot. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Kembali kepada bagian ini. Mari kembangkan cara hidup yang benar. Mari mengembangkan cara berbicara yang benar terhadap suami dan istri. Mari kita mengembangkan cara hidup bergaul dengan benar dengan teman-teman satu kompleks, satu gereja, atau di tempat pekerjaan, supaya kita menjadi berkat di sana. Supaya saudara benar-benar menjadi murid yang setia dan taat dan murid sejati. Saudaraku, menata hidup dan berperilaku benar supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Ayat ke-23 dia mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu benar dan membangun. Itu sebabnya makanya hilangkan, buang kehidupan manusia yang berdosa, kebiasaan berdosa. Mari kita buang. Mari kita isi dengan kuasa kebenaran firman Tuhan yang mengikis, yang menghancurkan kebiasaan-kebiasaan lama itu di dalam diri kita. Saya percaya saudara sanggup. Saya percaya ketika saudara mengambil satu keputusan, komitmen pada hari ini, kebiasaan buruk apapun yang ada di dalam diri saudara, pasti saudara bisa sanggup meninggalkan itu.
dengan kekuatan Roh Tuhan. Hal yang ketiga, saudara. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dengan new normal atau tatanan baru saat ini? Berdiri teguh dalam iman kepada Kristus dengan berlaku setia, taat, dan berpengharapan bahwa kita sedang berada pada akhir zaman. Saudaraku, berdiri teguh di dalam iman. Jangan gunakan iman kaleng-kaleng di sini. Sekarang, mari kita teguh di dalam iman. Jangan menjadi iman yang gampang mengeluh, gampang menyerah. Tapi gunakan iman yang kokoh. Prinsip yang baik, prinsip yang benar. Saya percaya ketika kita berpegang teguh kepada Kristus, kepada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saya percaya bisa mampu kita melewati persoalan apapun yang ada di depan kita. Bisa kita lewati dengan benar. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Di dalam ayat ke-11 dia mengatakan begini. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadikan peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Di mana zaman akhir telah tiba. Inilah zaman akhir hari ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan pencobaan yang luar biasa, yang melebihi kekuatan kita, tidak, saudara. Perhatikan di dalam kitab Wahyu menuliskan begini. Wahyu pasal 3 ayat ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan, aku akan melindungi engkau. Ini janji firman Tuhan. Makanya tak perlu kita harus khawatir. Tak perlu harus bersungut-sungut. Gunakan iman yang sungguh, yang kokoh. Pegang janji firman Tuhan itu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dan ayat ke-24 sampai 25 dia berkata begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, pengharapan adalah apa yang kita tidak lihat, tetapi apa janji yang Tuhan janjikan bagi kita. Itulah namanya pengharapan. Saya percaya saudara akan memperoleh janji Allah atau tanah Kanaan yang dijanjikan Allah itu akan menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Sebagai akhir dalam renungan kita pada saat pagi hari ini, new normal bukan suatu keadaan yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi harus dijalani. Harus dijalani dengan tetap berpegang pada firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan dan memberi kekuatan dalam hidup kita setiap hari. Pastikanlah bahwa hanya dengan hidup benar dan mengandalkan Tuhan, maka segala hal yang sulit dalam new normal ini akan bisa kita lewati. Pada akhirnya, jadikanlah Yesus sebagai pemimpin yang tertinggi, yang mengkomando, menguasai, dan memampukan kita dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak kita mengerti di new normal ini. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu memberikan pengertian yang sangat mendalam di dalam hati kami. Supaya umat-Mu mampu melakukan, melewati situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Dan supaya kami menjadi orang-orang pemenang di dalam Engkau. Kau berfirman bahwa Engkau memanggil kami bukan jadi ekor tetapi jadi kepala. Itu sebabnya memberikan kemampuan bagi kami
kedisiplinan untuk bisa menata hidup kami dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dan semua orang yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.